Halo pemuda sedang hilir, kumaha damang. Semoga sehat selalu teman-temanku tercinta. Kali ini aku Husnul Fatimah, salah satu anggota dari tim KKN PPM UGM 2020 Sodong Hilir. Mau ajak kalian bahas-bahas tentang peran pemuda membangun desa. Menarik ya kira-kira kalau bahas tentang desa. Biasanya nih di tempatku tuh bahasa Jawanya beli desa bangun desa teman-teman. Nah oke, kenapa sih kok ada program mengenai pemuda bangun desa? Padahal di sini aku juga bakal ngenalin tentang jurusan-jurusan di perguruan tinggi. Tapi relate kok teman-teman, antara kita cari ilmu setinggi mungkin tapi endingnya balik ke desa buat bangun desa. Luar biasa sebetulnya. Nah, sekarang kita coba deh balik ke image desa dan kota. Mungkin dari sini yang kadang-kadang bikin kita ngerasa aku udah kuliah kok kerja di desa. Ya gak sih? Padahal pemikiran kayak gitu justru bukan masanya lagi. Sekarang banyak kok desa-desa yang maju karena potensi yang digali secara optimal. Nah, pertama, ada sumber daya alam. Nah, kita tilik dulu. Sumber daya alam, potensi alam yang ada di Sodong Hilir. Banyak banget ya. Pertanian luas, pariwisata banyak, peternakan ada. Luar biasa, teman-teman. Nah, kemudian aspek kedua adalah sumber daya manusia. Ini gak kalah penting. Nah, kira-kira aku mau ngajak teman-teman berpikir, merenungi sejenak, mau gak sih nantinya Sodong Hilir ini jadi desa yang maju, mandiri, dan mensejahterakan? Jawabannya pasti mau ya. Dan bisa kok, yakin deh. Karena Sodong Hilir ini punya pemuda-pemudi hebat kayak kalian. Khususnya kamu yang lagi dengerin podcast kali ini. Oke, jadi jangan ragu menjadi bagian dari pemuda membangun desa, karena kalian itu unggul. Yang pertama, ada potensi spiritual. Pemuda sejati cenderung meyakini sesuatu, menyanggupi sesuatu, dan bekerja secara ikhlas tanpa pamrih. Nah, kedua, ada potensi emosional. Pemuda itu dikenal dengan keberaniannya, semangatnya, kemauan kerasnya yang dimiliki dan senantiasa itu menular biasanya teman-teman. Nah, yang ketiga, ini jelas ada potensi fisikal. Jadi secara fisik, pemuda itu berada dalam puncak kekuatan gak sih? Lagi kuat-kuatnya gitu, gagah-gagahnya. Nah, yang keempat, ini ada potensi intelektual, di mana daya analis yang kuat, apalagi kalau didukung dengan spesialisasi ilmu masing-masing, nah itu menjadikan pemuda lebih kritis, berbasis intelektual. Nah teman-teman, poin keempat ini yang bakal kita bahas lebih jauh dan tentunya menarik sekali seperti yang sudah kita singgung sebelumnya ya. Jadi sekarang aku mau teman-teman pilih salah satu jurusan yang bakal kalian ambil di perguruan tinggi. Kalian mau ambil apa kira-kira nanti kalau udah kuliah? Oke, keep satu, simpen ya di hati kalian. Nah sekarang aku mau nanya, ada gak sih yang mikir, aku pengen deh nantinya masuk di jurusan pertanian, atau kayaknya peternakan ini menarik nih, atau karena aku suka perikanan, aku nanti kalau kuliah mau ambil perikanan. Ada gak yang jawab kayak gitu? Kalau ada, selamat teman-teman. Jadi pemikiran kalian ternyata luas dan kalian beruntung, karena selain punya peluang besar untuk berkarya di desa, kalian juga punya kesempatan yang luas kok untuk kerja di pemerintahan, perusahaan, atau di LSM atau NGO. Jadi gak sesempit itu ya ternyata jurusan yang berbau potensi lokal gitu. Nah maka sebaliknya nih teman-teman, sebaliknya jurusan lain di luar itu juga nggak melulu kerja di bidang formal, tapi sangat berhubungan dan sangat bisa untuk berkarya di desa. Nah contohnya, buat ngolah desa wisata sangat butuh yang namanya jurusan hukum, ekonomi, psikologi, teknik, bahkan medikal teman-teman. Karena pembangunan itu sifatnya interdisipliner dan sangat luas di semua bidang. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya, kalau semua jurusan itu sama dan ada kesempatan berkarir di desa dan berkarir di kota, kesempatan bekerja di bidang formal ataupun bidang informal. Jadi semua jurusan pada intinya sama dan memang seperti itu. Nah, sekarang kita sesuaikan diksinya menjadi sarjana membangun desa. Wah, apa yang bisa dilakukan?
oleh sarjana untuk membangun desanya? Banyak teman-teman, beragam pilihan kok. Misalnya nih, membuat desa wisata. Desa wisata itu mengembangkan desa, mengembangkan potensi desa menjadi objek wisata. Misalnya istilahnya itu gini, back to nature lah intinya. Jadi masyarakat itu cenderung sekarang lagi booming berwisata yang nuansanya itu desa. Nah di situ bisa dibangun yang namanya badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, dan yang paling wajib ada nih adalah kelompok sadar wisata. Jadi di situ banyak sekali penyerapan tenaga kerja di masyarakat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berencana, aku suatu saat tuh pengen deh nyediain lapangan kerja buat masyarakat. Nah di sini dia kuncinya adalah ini, jawabannya di sini. Jadi kalau teman-teman ada kemauan pasti disisa di jalan. Nah kemudian bidang pertanian. Bisa juga dikembangin inovasi pertanian dengan diadain sekolah tani buat pemuda-pemuda biar nggak putus generasi. Atau inovasi di bidang pertanian lainnya, misalnya menggait banyak mitra sebagai pasar hasil pertanian. Adanya fair trade sehingga menguatkan kapasitas tawar petani dan lain sebagainya. Peternakan juga bisa dikembangkan budidaya ikan, membentuk UMKM hasil peternakan. Ya keren ya, dan baiknya lagi teman-teman, ini adalah peluang yang nyata, kesempatan yang real buat teman-teman. Jadi bukan cuma bayang-bayang semata. Sodong hilir bisa maju, sodong hilir bisa sejahtera kalau kita, generasi muda, punya kepedulian dan punya komitmen yang kuat. Nah oke, kali ini terakhir aku bakal kenalin ada sarjana membangun desa, lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Namanya Nur Agis Aulia, asal Serang, Banten. Pemuda berprestasi kelahiran 21 April 1989 ini merupakan lulusan terbaik yang sempat mendapat tawaran untuk bekerja di BUMN ternama. Namun siapa sangka pilihannya justru jatuh pada pertanian. Ia menjadi petani muda dan kembali ke desa. Ia memulai menjadi petani pada tahun 2013, namun dengan usahanya yang gigih, akhirnya pada tahun 2015 ia mendirikan Jawara Banten Farm yang sekarang mencakup 6,5 hektar lahan produktif untuk pertanian dan peternakan dengan omset miliaran per tahun. Ia menggunakan sistem pertanian terpadu untuk efisiensi pertanian dan peternakan, yaitu memanfaatkan limbah dari keduanya, kemudian menjadikan limbah pertanian sebagai pakan ternak dan limbah peternakan sebagai pupuk, sehingga mengurangi beban produksi petani dan peternak. Agis juga merupakan co-founder komunitas Banten Bangun Desa yang memiliki 3 core utama, yaitu Sabah Desa, yang merupakan tempat sharing mengenai pertanian dan peternakan. Kemudian ada Agropreneur Center yang memberikan pelatihan dan pendampingan terkait bisnis pertanian. Yang terakhir adalah usaha bersama, yaitu pengolahan bisnis bersama dalam bentuk startup di bidang pertanian dan peternakan yang dikembangkan di desa. Nah, menarik sekali ya teman-teman cerita tentang Mas Nur Agis Aulia. Jadi kalau teman-teman tertarik tentang bisnis agro dan lebih ingin mengenal sosok Agis, ini teman-teman bisa buka di YouTube, banyak sekali video tentang Mas Agis karena kebetulan Mas Agis ini pernah diundang di Klik Andi teman-teman. Nah, aku juga sebenarnya ngefan banget sama beliau. Nah, seperti itu ya. Nah, Mas Agis juga ngasih tips bisnis di bidang agro. Di sini ada 5 tips teman-teman. Yang pertama adalah memiliki mental petarung. Ini namanya bisnis itu kan gak ujuk-ujuk, gak tiba-tiba itu sukses berada di puncak karir. Bisnis itu butuh yang namanya tahap demi tahap. Jadi yang disebut mental petarungnya adalah dia mampu menghadapi peluang, tantangan, dan ujian yang menghadang. Yang kedua adalah mempunyai basis ilmu dan wawasan. Jadi sebelum memulai, alangkah lebih baik dan memang harus memiliki bekal agar nantinya tetap berada pada visi misinya, tidak terkecoh dan tidak terjerumus. Seperti itu ya teman-teman. Nah yang ketiga,
dibutuhkan skill. Karena di sini tips bisnis di bidang agro, maka skill yang diperlukan adalah skill budidaya. Kemudian juga skill bisnis. Skill bisnis ini bisa mencakup manajemen, pemasaran maupun pembukuan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini mempunyai mentor atau pendamping, di mana sebaiknya itu merupakan praktisi yang berpengalaman. Jadi kalau misalkan kita mempunyai keluh kesah, bisa kita utarakan ke yang lebih berpengalaman. Nah, yang kelima ini ada action, teman-teman. Aksi ini merupakan kunci utama dari keempat hal di atas. Ini yang kelima paling penting. Jadi ketika teman-teman mempunyai rencana dan rancangan yang cukup bagus, ayo realisasikan, teman-teman. Jangan takut memulai, jangan menunda-nunda, segera lakukan aksi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jangan ragu untuk menjadi bagian pemuda membangun desa. Tetap semangat, Sodong Hilir bisa, Sodong Hilir mampu. Jadi yang perlu teman-teman tekankan adalah tanamkan di jiwa kalian bahwa Sodong Hilir butuh kalian. Sodong Hilir butuh sentuhan tangan kalian, butuh kucuran ilmu diri kalian. Kalian lahir di Sodong Hilir, tidak ada salahnya, dan alangkah lebih baik kalian juga kembali ke Sodong Hilir. Oke, semangat teman-teman menjadi pelopor pemuda membangun desa. Mari kita berdoa sama-sama agar Sodong Hilir nantinya dapat terus berkembang, maju menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Oke, sekian dan terima kasih yang sudah mendengarkan. See you teman-teman.